Haleluya, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Saudara sedang mendengarkan ayat-ayat emas firman Tuhan di channel Ayat Emas. Di dalam channel Ayat Emas ini saudara akan menemukan jawaban atas segala masalah dan tantangan kehidupan saudara. Itu sebabnya segeralah berlangganan dengan channel ini dengan menekan tanda subscribe di bawah video ini jika tanda subscribe masih berwarna merah, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui channel ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, di dalam video ini saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan tentang kasih Allah. Saudara, Allah yang kita sembah di dalam Yesus Kristus, sungguh Allah yang begitu mengasihi kita. Dia adalah Allah yang adalah kasih, yang menyatakan dirinya kepada kita melalui kasih-Nya. Sungguh tiada terukur kasih Allah bagi setiap kita saudara. Dan kita adalah umat manusia yang tidak akan bisa hidup tanpa kasih Allah. Kita binasa tanpa kasih Allah. Hidup kita tiada arti tanpa kasih Allah. Dosa akan membinasakan kita. Kuasa iblis akan membinasakan kita tanpa kasih Allah yang melingkupi kita. Itu sebabnya saudara, kita harus menyadari bahwa kita perlu kasih Allah di dalam kehidupan kita. Kalau saat ini saudara sadar bahwa di dalam kehidupan saudara membutuhkan kasih Allah, maka hari ini saudara adalah orang yang paling beruntung. Karena orang-orang yang merasa tidak membutuhkan kasih Allah akan mengalami kebinasaan sampai selama-lamanya. Akan masuk ke neraka sampai selama-lamanya. Karena hanya kasih Allah yang bisa memindahkan orang dari perjalanan menuju neraka dan akhirnya diubahkan, dipalingkan menuju sorga. Itu sebabnya saudara, di dalam perjalanan hidup ini, sadarilah bahwa setiap kita butuh kasih Allah di dalam hidup kita. Biarlah saudara melalui ayat-ayat emas firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini di dalam video ini, kita semakin sadar bahwa kita perlu kasih Allah. Dan kita mengalami kasih Allah di dalam perjalanan hidup kita. Dan kita berjalan dalam kasih Allah dalam hidup kita. Dan saya merindu mendengar kesaksian di mana dan bagaimana saudara mengalami kasih Allah dalam perjalanan hidup saudara. Ketika saudara menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan, ketika saudara menyadari kebenaran firman Tuhan. Atau saudara, selama ini saudara sudah menerapkan prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan, dan kemudian saudara mengalami kasih Allah, mengalami perjumpaan dengan kasih Allah yang luar biasa dalam hidup saudara. Silakan saksikan pengalaman saudara mengalami kasih Allah di dalam perjalanan hidup saudara. Ada beberapa ayat-ayat emas firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan bersama di dalam video ini tentang kasih Allah saudara. Yang pertama adalah dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 9. Demikian firman Tuhan. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Saudara, Allah adalah Allah yang benar, adalah Allah yang menyatakan kasih-Nya bagi umat-Nya. Ada bukti kasih-Nya bagi umat ciptaan-Nya. Ada begitu banyak konsep yang dimiliki dan dipahami oleh berbagai kelompok manusia di dunia ini tentang kasih Allah saudara. Tetapi saat ini saya rindu kita benar-benar merenungkan ayat ini dan menyadari bahwa kasih Allah itu dinyatakan melalui mengutus anak tunggalnya ke dalam dunia supaya yang hidup diselamatkan olehnya, supaya orang yang telah mati oleh karena dosa dihidupkan dan diselamatkan olehnya. Saudara,
tanpa pengorbanan Allah sendiri, tanpa kasih Allah yang dinyatakan melalui pengorbanannya, tidak ada bukti kasih Allah. Dan tanpa pengorbanan Allah, manusia tidak akan bisa mengalami kasih Allah, dan manusia akan binasa. Hanya Allah yang turun dan mengulurkan kasih-Nya bagi kita, sehingga kita bisa mengalami kasih-Nya itu. Tidak mungkin kita menggapai kasih Allah. Itu sebabnya ayat ini berkata bahwa kasih Allah itu dinyatakan di tengah-tengah kita melalui Dia mengutus anak tunggal-Nya ke dalam dunia. Dengar saudara, bukti kasih Allah yang paling nyata ialah Allah mengorbankan anak tunggal-Nya, yaitu Yesus Kristus. Allah yang adalah Allah Tritunggal menyatakan pengorbanannya di dalam Yesus Kristus. Dan orang yang rindu mengalami kasih Tuhan, yang akan mengalami kasih Tuhan, adalah orang yang menerima Yesus yang diutus oleh Allah untuk berkorban bagi kita. Yang menjadi pertanyaannya saat ini, sudahkah saudara mengalami kasih Allah dalam Kristus Yesus? Percayakah saudara? Sudahkah saudara menerima Yesus yang rela meninggalkan sorga, menyatakan kasih-Nya bagi kita? Karena kasih-Nya itu dinyatakan melalui pengorbanannya bagi kita. Saudara, tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Sekali lagi, tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Ada berbagai konsep Allah yang dipahami oleh berbagai agama. Dan seringkali saudara, yang dipahami di sana adalah tuntutan dari Allah. Allah menuntut harus begini, harus begitu, harus berkorban ini, harus bersedekah ini, berbuat baik ini, dan sebagainya dan sebagainya. Itu bukan Allah yang mengasihi. Allah yang mengasihi adalah Allah yang berkorban. Dan kemudian sebagai respon atas pengorbanannya, atas kasih-Nya, aku hidup mengasihi Dia. Saudara hidup mengasihi Dia. Jadi bukti kasih Allah adalah pengorbanannya bagi kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang berkorban. Dan kemudian ayat emas kedua saudara adalah Yohanes pasal yang ketiga ayat 16. Ayat yang sangat akrab bagi kita semua, bahkan mungkin kita semua sudah hafal. Karena di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kembali ditegaskan bahwa bukti kasih Allah yang besar adalah melalui pengorbanan anak tunggalnya. Sekali lagi, tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Allah yang kasih itu adalah Allah yang berkorban. Dan Allah yang kita kenal dalam Yesus Kristus adalah Allah yang berkorban bagi kita. Tidak ada Allah yang lain yang pernah ada tercatat dalam sejarah dunia ini saudara, yang menyatakan kasih-Nya melalui pengorbanannya. Hanya Yesus Kristus yang nyata bahwa Dia mengasihi kita melalui pengorbanannya. Dan kemudian saudara, siapakah yang akan mengalami kasih Tuhan? Dikatakan di sana supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tujuan pengorbanan Allah adalah bukan hanya memberkati kita, bukan hanya supaya kita dipulihkan, hidup kita dipulihkan, doa kita dijawab dan sebagainya. Tapi tujuan utama dari pengorbanan Allah adalah supaya kita yang seharusnya binasa diselamatkan, kita yang seharusnya masuk ke dalam neraka diselamatkan, dan kita dilayakkan masuk ke dalam kerajaan sorga. Tetapi di sini ditegaskan saudara bahwa orang yang akan mengalami kasih-Nya dan tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal, yang tidak akan masuk neraka tetapi masuk sorga yang mulia, adalah orang yang percaya
Jadi bagaimana kita mengalami kasih Allah? Melalui iman dan kepercayaan. Apa bukti kasih Allah? Pengorbanannya dalam Yesus Kristus. Bagaimana kita mengalami kasih-Nya? Melalui iman bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Saat ini saya mau menegaskan kepada saudara, Allah yang satu itu, Allah yang tunggal itu, Allah yang tidak ada yang lain, hanya satu Allah yang menciptakan alam semesta. Dia Allah yang mengasihi kita sebagai orang berdosa, dan Dia buktikan kasih-Nya melalui pengorbanannya. Dan kita bisa mengalami kasih-Nya hanya dengan percaya. Jadi saat ini saudara, tanpa iman dan percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita tidak akan mengalami kasih Tuhan. Allah sudah berkorban, Allah sudah menyatakan kasih-Nya. Tapi kalau kita tidak mau percaya kepada Dia, kita tidak akan mengalami kasih-Nya. Allah telah mengorbankan segalanya. Dia tinggalkan sorga, turun ke dunia, rela mati bagi kita, saudara. Sebagai bukti kasih-Nya bagi kita, Dia korbankan segalanya. Tetapi jika kita tidak percaya kepada Dia, maka kita tidak akan menerima kasih-Nya. Hari ini, siapapun saudara yang mendengarkan video ayat-ayat emas firman Tuhan tentang kasih Tuhan ini, apapun agama saudara, siapapun saudara, dengar. Tidak ada Allah yang pernah menyatakan kasih-Nya melalui bukti pengorbanan kecuali Yesus Kristus. Dan hari ini saya mau menegaskan, tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Kalau ada orang yang berkata bahwa Allah itu mengasihi, tapi Allah yang dia sembah bukan Allah yang berkorban, maka itu bukan bukti kasih. Allah yang berkorban adalah Allah yang kita sembah dalam Yesus Kristus, di mana Dia berkorban. Bapa mengorbankan anak tunggalnya, Yesus mengorbankan kehidupannya. Dia rela mati di kayu salib. Dia rela berkorban bagi kita, saudara. Bagi saudara, setiap saudara siapa saja yang saudara siap dan mau menerima Yesus, percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan saudara, maka saudara mengalami kasih Allah. Itu sebabnya saat ini saudara, saya mau menegaskan kepada saudara, ketahuilah bahwa bukti kasih Allah adalah pengorbanan dalam Yesus Kristus. Dan bagaimana kita menerima kasih-Nya adalah percaya kepada Yesus Kristus. Ayat mas selanjutnya tentang kasih Allah saudara adalah dari Roma pasal yang ke-8 ayat 39. Demikian firman Tuhan. Atau kuasa-kuasa baik yang di atas maupun di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudara, kalau saudara percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka tidak akan bisa saudara dipisahkan dari kasih itu. Apapun tidak akan bisa memisahkan saudara. Tidak ada kuasa apapun, tidak ada makhluk apapun, tidak bisa, siapapun tidak akan bisa memisahkan saudara dari kasih Allah. Artinya kasih-Nya itu begitu kuat dinyatakan bagi kita saudara, dan tidak akan bisa dibatalkan kasih-Nya itu ketika kita percaya kepada Dia, sungguh-sungguh percaya kepada Dia. Maka ditegaskan di sini, tidak akan ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Allah di dalam Yesus Kristus. Saudara, itu sebabnya saat ini alamilah kasih Allah dalam Kristus Yesus. Karena kasih dalam Kristus Yesus adalah kasih yang nyata, kasih yang menyelamatkan. Dan kalau Dia telah merangkul hidup saudara, Dia telah menyatakan kasih-Nya bagi saudara, saudara tidak akan bisa dipisahkan dari kasih yang indah, kasih yang menyelamatkan, kasih yang besar, kasih yang luar biasa itu. Dia mengasihi saudara bukan sekian waktu. Dia mengasihi saudara bukan berdasarkan keadaan atau kondisi kehidupan saudara, tetapi Dia mengasihi saudara tanpa syarat. Dan Dia mengasihi saudara sampai kepada kekekalan. Itu artinya tidak akan ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Itu sebabnya alamilah
kasih Allah dalam Kristus Yesus dengan iman yang sungguh-sungguh kepada Dia. Ayat selanjutnya tentang kasih Allah, saudara, adalah dari 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Saudara, hal selanjutnya yang kita belajar di sini adalah untuk mengalami kasih Allah, kita harus beriman kepada Yesus Kristus. Dan ditegaskan di sini bahwa supaya kita sempurna dalam kasih Allah, supaya kita terus mengalami kasih Allah, kita bertumbuh dalam kasih Allah, maka yang ditegaskan di sini kita harus menuruti firman Allah. Artinya di dalam kita menjalani kehidupan kita harus hidup seturut firman Allah, maka kasih Allah itu akan semakin dinyatakan sempurna bagi kita. Karena dikatakan barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dan dengan menuruti firman-Nya, orang tersebut tetap di dalam Allah. Karena dikatakan dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia, yaitu jika kasih-Nya dinyatakan dengan cara kita hidup seturut firman-Nya. Alamilah kasih Allah dalam hidup saudara. Alami kesempurnaan kasih Allah. Alami saudara tinggal tetap di dalam Allah dengan hidup menurut firman-Nya. Dengan kita hidup menerima kasih-Nya, dengan hidup seturut firman-Nya, kasih-Nya itu akan semakin disempurnakan di dalam kehidupan kita, saudara. Ayat selanjutnya tentang kasih Allah, yaitu dari Yudas pasal yang pertama ayat 21, demikian firman Tuhan. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah, sambil menantikan rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, untuk hidup yang kekal. Saudara, kita sedang menantikan Allah yang akan datang untuk kedua kalinya. Di sanalah kita akan mengalami kasih Allah yang sempurna ketika Yesus datang menjemput kita. Saat Dia datang kedua kalinya untuk menjemput kita, kalau kita masih hidup pada saat itu, kita akan diubahkan, saudara, dan bertemu dengan Dia di udara. Atau kalau saat itu kita sudah mati, kita akan dibangkitkan dan bertemu dengan Yesus di udara. Ada satu pertemuan yang indah, yang luar biasa. Sesuai dengan lagu yang pernah dibuat saudara, ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Aku rindu bertemu di udara, jauh di sana, jauh di udara. Artinya ada satu pertemuan yang indah saat Yesus datang kedua kali. Dan di sana kita akan mengalami kasih Allah yang sempurna dan kekal sampai selama-lamanya. Itu sebabnya ayat ini berkata, peliharalah dirimu dalam kasih Allah, berjalanlah dalam kasih Allah, hiduplah dalam kasih Allah. Maka dengan demikian kita akan terpelihara dalam kasih itu sampai kita akan tiba pada waktunya menyongsong Dia pada saat kedatangannya yang kedua kali. Tetapi begitu banyak orang yang tidak akan bertahan melangkah dalam kasih Allah, saudara. Bertahan dalam panggilan itu, melangkah dalam panggilan itu, mengikuti firman-Nya, taat firman-Nya, hidup seturut kehendak-Nya. Ada begitu banyak orang yang tidak akan sanggup bertahan hidup dalam kasih-Nya karena godaan dunia, karena pengaruh dunia, karena disesatkan oleh dunia. Tetapi firman Allah menegaskan kepada saya dan saudara, peliharalah dirimu dalam kasih Allah sampai Dia menyatakan rahmat-Nya yang sempurna, kasih-Nya yang sempurna untuk kehidupan yang kekal pada saat kedatangannya yang kedua kali. Jangan pernah lemah, jangan pernah undur.
tetap melangkah dalam kasih Allah. Apapun yang saudara alami, bagaimanapun kondisi kehidupan saudara, tetaplah melangkah dalam kasih Allah yang kekal. Ayat emas yang terakhir saudara tentang kasih Allah adalah dari Efesus pasal yang ketiga, ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Paulus menegaskan kepada umat-umat Tuhan supaya mereka tetap tekun, mereka tetap kuat, mereka tetap setia dan tidak pernah undur daripada Tuhan. Paulus berdoa supaya umat-umat Tuhan memahami betapa lebar, panjang, tinggi dan dalamnya kasih Allah. Artinya apa? Paulus mau menegaskan bahwa dia begitu rindu supaya umat-umat Tuhan memahami kasih Allah yang tiada terukur itu, memahami kasih Allah yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan mereka. Maka dengan mereka memahami kasih Allah, mereka tidak akan pernah undur dari Tuhan. Mereka tidak akan pernah lemah dalam mengikut Tuhan. Ketika di dalam kehidupan mereka, mereka mengalami kasih Allah dan memahami betapa lebar, panjang, tinggi dan dalamnya kasih itu. Saat ini saudara, adakah saudara benar-benar memahami betapa luar biasanya kasih Allah yang Dia nyatakan dalam Kristus Yesus? Dia yang berada di sorga, yang mulia, yang agung, yang indah, yang sempurna, tetapi Dia tinggalkan sorga, Dia tinggalkan kenyamanan untuk berkorban, untuk hidup hina, untuk menderita, bahkan mati di kayu salib. Dia lakukan itu sebagai bukti kasih-Nya bagi kita, supaya ketika kita percaya kepada Dia, kita diselamatkan. Betapa luar biasa kasih itu saudara. Kasih yang tiada terukur, kasih yang begitu indah yang Dia nyatakan melalui pengorbanannya. Dia yang bisa nyaman di sorga, tetapi Dia tinggalkan kenyamanan guna menyelamatkan setiap kita yang mau percaya hari ini saudara. Itu sebabnya biarlah setiap saudara yang sedang mendengarkan video ayat emas ini, biarlah saat ini saudara benar-benar sudah mengalami kasih Allah di dalam kehidupan saudara dalam Kristus Yesus, dan pahamilah, sadarilah betapa luar biasanya kasih itu di dalam kehidupan kita. Saudara, saat ini kita sudah merenungkan kasih Allah melalui ayat-ayat emas firman Tuhan ini, bahwa hanya satu Allah yang penuh kasih, dan kasih-Nya itu bukan sekedar kata-kata, tetapi dinyatakan melalui pengorbanan. Kalau dikatakan Allah itu penuh kasih tapi tanpa tanda bukti pengorbanan saudara, masih dipertanyakan. Tetapi Allah yang kita sembah dalam Kristus Yesus, bukti pengorbanannya sungguh nyata. Dan hari ini saudara, kita sebagai orang yang telah mengalami kasih Allah melalui iman kepada Yesus. Artinya apa? Tanpa iman tidak mungkin kita mengalami kasih-Nya. Itu sebabnya saat ini kalau saudara belum sungguh-sungguh percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara, maka saat ini saya mau menegaskan, milikilah iman dengan sungguh-sungguh bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saudara. Dan mari kita berjalan dalam kasih itu dengan hidup menuruti firman-Nya. Kita nantikan kedatangannya yang kedua kali dengan terus berjalan dalam kasih-Nya. Biarlah dalam perjalanan kehidupan kita, kita semakin memahami betapa luar biasanya kasih Allah di dalam kehidupan kita. Puji Tuhan saudara, saat ini kita sungguh bersyukur buat firman Allah yang telah kita renungkan bersama, bahwa betapa luar biasa kasih Allah di dalam hidup kita yang dinyatakan dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya tetap kuat dalam iman kepada Yesus. Jangan pernah lemah, jangan pernah undur. Alami terus kasih Allah dalam perjalanan hidup kita bersama dengan Yesus Juru Selamat kita.
Puji Tuhan saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi setiap saudara. Untuk saudara mengalami kasih Allah dalam Kristus Yesus melalui pengorbanan Yesus. Kalau saat ini saudara belum mengalaminya, saya mau berdoa supaya saudara mengalaminya. Bagi saudara yang sudah mengalami kasih Allah melalui Yesus Kristus, mari jalani hidup saudara seturut dengan firman Allah, dengan kita menantikan kedatangannya yang kedua kali. Dalam perjalanan kehidupan kita tidak tahu sampai kapan saudara, tetapi mari kita terus nantikan kedatangan Yesus yang kedua kali dengan tetap hidup berdasarkan prinsip-prinsip firman-Nya. Puji Tuhan saudara, mari ambil sikap berdoa dan saya mau berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan video renungan ayat-ayat emas ini ya Tuhan. Di mana saat ini Bapa, kami telah merenungkan firman-Mu bahwa Engkau Allah yang mengasihi. Ada berbagai konsep Allah yang disembah oleh manusia di dunia ini. Tapi saat ini kami disadarkan bahwa Allah kami adalah Allah yang benar, di mana Engkau menyatakan kasih-Mu bagi kami melalui pengorbanan-Mu ya Tuhan. Kami tahu tidak ada kasih tanpa pengorbanan. Dan Allah yang kami sembah hari ini adalah Allah yang telah berkorban bagi kami. Dan Bapa di sorga, kami percaya sungguh-sungguh bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kalau saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan video renungan ayat-ayat emas ini dan mereka belum sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup mereka, hamba berdoa, jamah ya Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah mereka, ubahkan mereka di dalam nama Yesus. Biarlah kuasa Roh Kudus bekerja di hati mereka, dan kuasa Roh Kudus itu mengerjakan iman dalam hati mereka, sehingga mereka percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan mereka. Dan Bapa di sorga, ajar kami terus melangkah seturut firman-Mu, melangkah dalam kasih-Mu. Setiap anak-anak-Mu yang mendengarkan ayat-ayat emas ini, ajar mereka terus melangkah dalam firman-Mu ya Tuhan, sampai kami tiba di kekekalan, sehingga kami menikmati kasih-Mu semakin melimpah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman-Mu. Dan hamba berdoa, jamah semua anak-anak-Mu ini ya Tuhan, untuk mereka semakin mengalami kasih-Mu di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat firman Tuhan. Dan hamba berdoa, jamah setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan ayat-ayat emas ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Haleluya saudara. Saat ini saya rindu kita gunakan kesempatan ini untuk berdoa bersama di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa, dalam segala masalah dan pergumulan saudara. Mari ambil sikap berdoa. Terlebih dahulu saya rindu saudara menaikkan segala kerinduan saudara di hadapan Tuhan. Dan saya mendukung saudara di dalam doa. Mari panjatkan segala doa dan kerinduan saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu dalam segala pergumulan mereka, dalam segala tantangan mereka, dalam segala persoalan kehidupan mereka. Apa yang mereka rindukan saat ini, dengarkan seruan mereka ya Bapa. Engkau Allah yang sanggup menjawab pergumulan dan seruan anak-anak-Mu. Engkau Allah yang berkuasa untuk mengabulkan kerinduan-kerinduan anak-anak-Mu. Itu sebabnya saat ini hamba menopang anak-anak-Mu di dalam doa. Engkau yang menjawab seruan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Saudara, saat ini saya rindu berdoa bagi saudara yang sakit. Mungkin saat ini saudara sedang mengalami satu penyakit, apapun yang menjadi penyakit saudara. Percayalah bahwa Allah sanggup menyembuhkan saudara. Mari datang kepada Tuhan, berserah kepada Tuhan. Biar Tuhan yang sama, yang dulu menyembuhkan, hari ini pun Dia tetap menyembuhkan. Dia bekerja dan menyembuhkan saudara. Angkat tangan kanan saudara, taruh tangan kiri saudara di bagian tubuh saudara yang sakit. Saya akan berdoa bagi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, pandang anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit. Tuhan, ulurkan tangan-Mu, jamah tubuh mereka yang sakit.
dan nyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan mereka apapun yang menjadi penyakit anak-anak-Mu. Engkau angkat segala penyakit dari dalam tubuh mereka. Sembuhkan bagian tubuh mereka yang sakit oleh bilur-bilur-Mu. Setiap anak-anak-Mu yang sakit saat ini disembuhkan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, jika ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang menghadapi masalah, sedang menghadapi persoalan, sedang mengalami pergumulan hidup yang berat dalam hidup mereka oleh karena masalah persoalan mereka, Tuhan, Engkau Allah yang sanggup menjawab anak-anak-Mu. Engkau Allah yang sanggup menyatakan mujizat-Mu bagi anak-anak-Mu. Jamah mereka Tuhan, segala masalah persoalan kehidupan mereka, Engkau Allah yang menyelesaikan. Di dalam nama Yesus, angkat segala beban mereka, angkat segala persoalan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang menjadi jalan keluar dalam segala masalah dan persoalan kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Saat ini Bapa yang baik, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Biarlah keluarga setiap anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang diberkati, keluarga yang takut akan Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ya Bapa, berkati keluarga-keluarga mereka. Biar di tengah keluarga mereka ada keharmonisan, ada kedamaian, ada ketentraman. Berkati hubungan suami istri, berkati hubungan orang tua dan anak. Terjadi keharmonisan di sana ya Tuhan, dalam nama Yesus. Jika ada anak-anak-Mu ya Tuhan yang sedang menghadapi masalah di tengah keluarga mereka, Engkau Allah yang campur tangan, Engkau Allah yang bekerja, Engkau Allah yang bertindak di dalam kehidupan anak-anak-Mu di tengah keluarga mereka ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan kami berdoa bagi ekonomi anak-anak-Mu. Mungkin saat ini ada anak-anak-Mu yang sedang menghadapi kesulitan ekonomi oleh karena kondisi yang ada sekarang ya Tuhan. Engkau Allah yang membela anak-anak-Mu. Engkau Allah yang memberi jalan keluar bagi anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, pulihkan ekonomi anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Itu sebabnya saat ini kami berdoa, hamba mau berdoa bagi segala usaha, pekerjaan, bagi segala profesi anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saat ini hamba berdoa, Tuhan memberkati para petani ya Tuhan. Bapa yang baik, mereka yang bekerja untuk mencukupkan kebutuhan pangan di bangsa ini. Itu sebabnya berkati para petani, biar apa yang mereka tanam bertumbuh subur ya Tuhan. Dan Tuhan memberkati mereka, Tuhan memberkati hidup mereka. Berkati para petani ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara, berkati semuanya dalam nama Tuhan Yesus, sehingga ekonomi mereka bisa dibangkitkan. Berkati ya Tuhan saat ini para pengusaha, para pebisnis, Tuhan yang memberkati dalam usaha pekerjaan mereka, sehingga usaha pekerjaan mereka bisa berkembang, bisa maju ya Tuhan, supaya mereka semakin bisa menjadi berkat bagi banyak orang, jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Berkati juga para pegawai, para PNS, berkati mereka dalam nama Yesus. Tuhan yang campur tangan dalam pekerjaan mereka, ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini. Bahkan ya Tuhan, kami berdoa bagi para medis di dalam kondisi pandemi ini Tuhan. Engkau kiranya yang menjagai mereka, Engkau kiranya yang melindungi mereka, Engkau kiranya yang memberi daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Selamatkan, jagai, lindungi, sertai semuanya para medis ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bahkan saat ini Tuhan, kami berdoa bagi anak-anak-Mu yang mungkin sedang ada dalam pengangguran, karena sulitnya mencari pekerjaan di masa ini, dalam kondisi ini. Tuhan, Engkau yang memberi pekerjaan yang terbaik bagi anak-anak-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Terima kasih Bapa, ini doa kami hamba berdua. Berkati setiap anak-anak-Mu ini. Mungkin ada pergumulan mereka, mungkin ada yang mereka kerjakan yang belum kami sebutkan. Tuhan yang menjadi jawaban dalam semuanya, Tuhan yang menjadi jalan keluar dalam semuanya. Tuhan menjawab anak-anak-Mu. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku terkasih dalam Yesus Kristus. Saya percaya setelah kita bersama merenungkan ayat-ayat emas firman Tuhan, dan setelah saudara didoakan di dalam video ini, setiap saudara sudah diberkati. Saudara rindu diberkati terus melalui channel ini, saudara? Silakan lihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati melalui ayat-ayat emas firman Tuhan. Saudara merasa diberkati melalui channel ini, dan saudara rindu memberkati? Jika saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini, saudara. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara. Haleluya, amin.